Biar panjang. Oke, selamat siang. Siang, Guru. Bagaimana kabar? Baik. Ya, ini sudah jam terakhir ya. Jadi sudah loyo-loyo semua. Tapi kita harus tetap semangat ya. Ya, Guru. Tadi sudah berdoa? Belum. Ya mungkin bisa satu orang pimpin saja, satu orang berdoa dulu. Doa untuk mulai belajar. Silakan. Ya. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, terima kasih ya. Nah oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem pembayaran. Kita ingat loh sistem pembayaran loh ada berapa? Ada dua ya. Ada sistem pembayaran tunai dan ada non tunai. Ya. Jadi pembelajaran itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu kita akan belajar mengenai alat pembayaran. Jadi ada kaitannya dengan sistem pembayaran. Nah, tujuan pembelajaran kita dengan melakukan pengamatan, siswa dapat membandingkan alat pembayaran tunai dengan alat pembayaran non tunai. Ya itu menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya karena kita tidak ada yang fokus, kita tidak ada alat untuk dilakukan. Oke, jadi Pak Guru akan membagikan materi ya untuk dipelajari. Ini nanti saya bagi yang kelompok kemarin kita sudah bagi tuh. Sudah ingat, masih ingat kelompoknya masing-masing. Ya. Kalau begitu kita bisa atur kelompok kembali seperti kemarin itu. Ya. Ulang saja. Nah, kalau begitu kita kan 5 kelompok tuh kemarin. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini kelompok bisa terdapat bagi sekali sini tidak sekian di sini. Nah, ini kan ini kelompok 1 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya toh? Ya. Bisa? Oke. Pak Guru akan jelaskan alat pembayaran ya. Nah, alat pembayaran, masih ingat alat pembayaran ada berapa? Dua ya. Ya, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Ya. Nah, alat pembayaran tunai, kalau kita berbicara masalah alat pembayaran tunai, maka kita berbicara tentang apa? Kalau kita membayar tunai pakai apa? Ya, jadi kita akan belajar tentang uang. Nah, kalau di pelajaran SMP dulu pernah belajar mengenai uang, toh? Kira-kira
uang itu apa? Ada yang masih lihat uang itu apa? Ya, alat pembayaran, betul. Apa lagi? Masalah uang. Pada mulanya belum ada uang, itu manusia untuk mendapatkan barang menggunakan sistem apa? Masih ingat sistem barter, ya dong? Barang ditukar dengan barang. Ya. Jadi misalnya kita mau tukar beras dengan sagu, ya, atau dengan ikan. Jadi karena pada saat itu belum ada uang, maka harus beras ditukar dengan ikan. Ya. Nah, sejarah uang, karena bangsa ini mengalami kesulitan, maka orang sudah mulai memikirkan alat tukar. Jadi alat yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, alat yang digunakan pada saat itu yaitu emas dan logam. Ya. Jadi emas dan logam itu digunakan untuk menukarkan, misalnya kita mau tukar beras, tukar ikan. Nah, itu orang menggunakan logam, yaitu emas dan perak. Ya. Nah, tapi uang ini mulai dikenal di Cina. Ya, betul. Jadi uang ini mulai dikenal di Cina sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Nah, ini diperkenalkan namanya Kaisar Uang, ya, uang atau Kaisar Kuning. Ya. Tapi sejarah purba juga mengatakan sudah Mesir, Tunisia, ya, itu sudah menggunakan uang logam sebagai uang. Nah, kita berbicara masalah uang. Nah, uang ini terbagi dua jenis. Ada namanya uang kartal dan ada namanya uang gira. Masih ingat? Uang kartal dan uang gira. Kalau uang kartal itu yaitu uang kertas dan uang logam. Ya. Kemudian uang itu berfungsi, ada fungsi uang, ya, ada dua fungsi uang. Ada fungsi asli dan ada fungsi turunan. Nah, kalau fungsi asli uang apa? Ada yang masih ingat? Fungsi asli alat tukar. Ya. Kemudian uang sebagai satuan hitung. Nah, itu fungsi asli. Kemudian fungsi turunan, yang termasuk fungsi turunan, ya, uang sebagai alat pembayaran, ya, sah, ya. Nah, bedakan kalau uang sebagai alat tukar dan uang sebagai alat pembayaran. Kalau sebagai alat pembayaran, ya, contohnya kalau kita membayar transportasi kita, ya, sewa ojek, ya, bayar pajak, itu namanya uang sebagai alat pembayaran. Tapi kalau sebagai alat tukar, nah, misalnya kita mendapatkan sesuatu, ya, baru kita tukarkan dengan uang sebagai alat tukar, ya. Nah, kemudian uang sebagai pemindah kekayaan, ya. Jadi dikatakan pemindah kekayaan, misalnya kita punya kekayaan mobil, kita mau pindahkan mobil ini, kita jual, kemudian kita membeli tanah, maka
harta kita punya mobil, pindah ke tanah. Ya. Jadi itu yang fungsi uang sebagai pemindah kekayaan. Ini cek surat perintah ya kepada bank. Nah, kalau kita membawa cek ini ke bank, maka bank akan memberikan uang kita sejumlah yang tertulis di sini. Berapa uang yang tertulis di sini, maka itu akan kita mendapatkan uang tersebut. Nah, bisa lihat di sini. Nah, kemudian ada namanya bilet giro atau BG. Nah, bilet giro ini, ya, bisa lihat ini bilet giro. Nah, ini beda. Kalau bilet giro, kalau kita bawa ke bank, ini tidak langsung dikasih uang tunai, tetapi dipindahkan ke rekening kita. Alat pembayaran non tunai. Kalau dikatakan pembayaran non tunai, berarti apa? Kita tidak menggunakan uangnya karena non tunai, tetapi kita bisa menggunakan tadi itu ada cek, ada bilet giro, kita menggunakan ATM, kita menggunakan kartu kredit, ya ada juga mobile banking. Nah itu semua masuk di alat pembayaran non tunai. Ya. Jadi alat pembayaran tunai itu terbagi dua, berbasis kertas dan berbasis elektronik. Nah itu alat pembayaran non tunai. Misalnya kita belanja, kita kasih kartu. Nah ini termasuk elektronik. Nah ini kita gunakan misalnya ATM, kartu kredit, gitu. Ya. Jadi kalau kita belanja, biasanya kita belanja langsung kita kasih kartu baru digesek, ya toh? Ya. Misalnya kita belanja 200, maka digesek kasih masuk 200, maka akan terpotong saldo kita 200.000, ya. Nah, perbedaannya kartu kredit dengan kartu debit. Nah, kalau kartu kredit, kalau kita belanja itu akan menjadi utang kita, menjadi utang di bank. Tetapi kalau kartu debit, itu saldo kita di dalam di rekening kita itu akan berkurang. Jadi kita harus punya saldo di bank dulu, baru kita bisa pakai yang ATM itu di belanja. Jadi kita tidak bisa pakai ATM pergi belanja kalau kita tidak punya saldo di bank, karena itu akan dipotong. Nah, jadi tugas kelompok kita akan masing-masing kelompok akan mengamati, ya, akan mengamati kegiatan di lingkungan mana yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi. Apakah lebih banyak menggunakan uang atau lebih banyak yang menggunakan kartu kredit atau kartu debit? Nah, jadi nanti kalian akan lihat, kalian akan amati dalam masyarakat, oh ternyata yang lebih banyak digunakan orang berbelanja itu uang, atau sebaliknya, oh yang digunakan berbelanja itu adalah kartu kredit. Nah, itu yang lebih banyak dengan alasan apa? Ya, misal kelompok satu di sini ya, aku akan bagikan. Nah, ini kan. Nah, kelompok 2 ini, ya. Kelompok 3, nah, kerja kelompok begitu, maksudnya.
Ya, kita waktunya sampai jam 12, jadi kalau bisa tapi ya, waktu kita tinggal sedikit. Kelompok berapa yang bisa tampil dulu? Ya, kita hari ini satu kelompok saja. Kelompok siapa? Kami dari kelompok 5 akan membaca Dengarkan supaya bertanya. tentang kebutuhan dari penggunaan kartu debit. Yang pertama, tidak dapat melakukan transaksi lebih berlebih saldo tabungan sehingga tidak ada kebutuhan mendadak yang memakai biaya besar akan merasa kesulitan. Kedua, peluang diketahui orang, jadi jarang ada promo. Empat, rawan disalah digunakan orang lain saat digunakan bertransaksi. 5, transaksi harus sesuai market bank. 6, hanya bisa digunakan kalau saldo mencukupi. 7, tidak bisa hutang. 8, kartu bisa rusak. 9, cenderung boros. 10, tabungan terkuras. Kelemahan kartu debit yaitu uang biaya tambahan, ketagihan berjuta, ada batasan nominal transaksi, menimbulkan sebuah boros, dikenakan bunga yang tinggi. Pertanyaan aturan yang diberikan nasabah. Kartu bisa dibobol orang lain, bisa berurusan dengan utang. Oke, Pak Guru simpulkan bahwasanya dari kelompok 5 mengatakan bahwa dia mengurai dulu kelemahannya kartu kredit, kelemahannya kartu debit. Kemudian dia ambil kesimpulan bahwa melihat menurut pengamatannya apa yang dia lihat, ternyata yang lebih banyak digunakan di dalam masyarakat itu adalah uang. Ya. Jadi yang lebih banyak digunakan sebagai alat transaksi di lingkungan sekitar itu adalah uang. Nah, ada yang menggunakan menurut dia sebagian kecil, ada yang menggunakan kartu debit dan kartu kredit. Ya, tapi itu kalangan tersendiri ya, kalangan pegawai, pengusaha itu yang menggunakan kartu kredit atau kartu debit dan kemudian cek. Nah, itu dari kelompok 5. Nah, dari kelompok 5 tadi ada yang mau ditanggapi? Ada yang bertanya? Ya, silakan kelompok 3 bertanya. Dari kelompok 3 tadi kelompok 1 mengatakan bahwa salah satu alasan masyarakat kita menggunakan uang ini sebagai alat tradisi, alat kecil kebutuhan untuk berhutang. Kemudian bagaimana? Nah, kelompok pertanyaan dari kelompok 3 mengatakan bahwa uang yang lebih banyak digunakan ya, karena untuk menghindari utang ya. Nah, kira-kira menghindari utang maksudnya dia bagaimana? Coba kelompok 5 jawab. Maksudnya bahwa ketika kita berbelanja menggunakan uang tunai, kita akan menyesuaikan untuk uang.
tunai yang kita punya di sana maksudnya menghindari utang karena berapa yang uang kita punya maka itu yang kita akan belanjakan, maka kita tidak akan berutang. Beda dengan kartu kredit. Kalau kita berbelanja maka kita akan otomatis berutang karena akan kita punya utang di bank. Nah itu penjelasan dari sana. Maksudnya bahwa maksudnya di sini menghindari utang karena uang yang kita pegang itu saja yang kita akan belanja. Ya misalnya 100.000 uangnya. Nah uang 100.000 itu yang akan dibelanjakan, tidak lebih. Jadi itu menghindari utang. Pak Guru akan merefleksikan, ya. Pak Guru akan memberikan evaluasi, ya. Saya mau tahu kalian yang kita pelajari hari ini, kalian sudah mengerti atau belum? Jadi ya ini untuk individu ya, bukan kelompok ya masing-masing ya. Ini satu orang ya. Oke, saya kasih waktu. Ya, 10 menit. 10 menit. Jangan lupa nama ya. Sudah setiap kelompok bagi kumpul ya, satu orang kumpul. Ya, kamu kumpul satu situ. Ya. Oke, kumpul. Dia sudah. Pak Guru untuk penilaian individunya ini Pak Guru kumpul, nanti baru Pak Guru periksa dan saya akan kembalikan ya. Nah, supaya kalian simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa alat pembayaran itu terbagi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan non-tunai. Nah, kalau alat pembayaran tunai itu menggunakan apa? Uang. Ya. Nah, uang ini ada dua jenis, yaitu uang kartal dan uang digital. Ya. Nah, kemudian alat pembayaran non tunai terbagi dua, yaitu berbasis kertas dan berbasis elektronik. Nah, alat pembayaran tunai yang berbasis kertas yaitu cek dan bilet giro. Sedangkan yang berbasis elektronik yaitu ATM ya, atau kartu debit, kartu kredit, kemudian mobile banking. Tahu mobile banking yang di HP itu toh? Ya. Jadi itu setelah kita melakukan diskusi pengamatan kalian dari kelompok 5 tadi mengatakan bahwa yang paling banyak digunakan dalam masyarakat itu adalah uang. Ya. Ada yang menggunakan kartu debit dan kartu kredit, tetapi kalangan tertentu saja, yaitu ya pegawai dan pengusaha. Tapi pada umumnya masyarakat lebih banyak menggunakan uang sebagai alat transaksi dalam lingkungan, dalam melakukan transaksi ya, dalam lingkungan sekitarnya. Nah, itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, oke.
pelajaran kita sampai di sini. Semoga berikutnya kita akan bertemu kembali. Ya, tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, semangat. Ya, oke. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur kita karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan belajar, maka saya minta satu orang memimpin kita lagi dalam doa untuk karena ini jam terakhir ya. Ya, jadi sekalian doa pulang begitu. Siapa bisa? Ya, doakan salah satu. Ya, itu. Silakan.